Baik guys, ketemu lagi bersama saya Jonathan Subakti, my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Baik, kali ini guys kita akan mengambil topiknya wawancara dengan komunitas Potorokan. Ada bersama saya nanti Pak Suryadi. Saya akan mewawancaranya guys. Ikuti wawancara kami. Oke, salamnya. Oh gini ya. Oke. Selamat sore Mas Suryadi. Jumpa lagi nih sama teman lama sebenarnya, adik saya juga nih. Saya akan berbincang dulu dengan Mas Suryadi. Gimana, apa kabar Mas Suryadi? Alhamdulillah sehat, luar biasa sehat. Apa kegiatan kita sekarang nih? Kalau untuk sore ini kita mungkin ngadain hunting bareng di sekitar lokasi Pematang Padang nih di Masjid Rafandi, sambil nunggu teman-teman yang lain juga sama modelnya datang. Baik guys, kita akan mengetahui lebih dalam apa tuh FR. Kita akan mewawancarai lebih dalam Mas Suryadinya. Sekarang saya bersama Suryadi, Ketua FR Potorokan. Ternyata Potorokan ini sudah berdiri berapa tahun yang lalu. Oke, baik. Katanya Potorokan ini sebelum Anda ada sebelumnya ketua. Siapa itu ketuanya dulu, Mas? Jadi Potorokan ini kan berdiri di tahun 2012. Nah, waktu itu beberapa senior fotografer di Rokan Hilir, termasuk ada Pak Hamdani, ada Afri Rohil, ada Mas Andre, ada Mas Supri juga. Nah, diketuai oleh Leo Pandra atau Pandra Rimbali. Beliau tuh sebenarnya orang Rimbo. Nah, tapi dulu beliau sempat domisili di Duri, buka usaha di sana gitu kan. Nah, tahun ini beliau tuh udah balik lagi ke Rimbo. Sampai di 2017 ya, sampai 2017 beliau menjabat. Kan begini Mas Suryadi, ternyata setelah zaman Mas Pandra Anda menahai ketua FR ini. Saya mau tahu bagaimana perjalanan Anda menahai FR yang ada di lokasi ini. Karena beliau itu udah 2 periode, nah, jadi batasnya bang kan untuk jabatan ketua ya, jadi cuma boleh 2 periode gitu kan. Nah, setelah 2 periode maka kita adakan lagi mubes dan pemilihan ketua umum. Nah, di situ diajukanlah beberapa kandidat untuk diangkat jadi ketua yang baru. Nah, kebetulan saya terpilih itu di tahun 2017. Di 2017 saya terpilih jadi ketua FR dan udah 3 tahun bang. Jadi masa jabatan aku tuh harusnya bulan 9 nanti udah berakhir bang. Jadi bulan 7 ini insya Allah akhir bulan tuh kita bakal ngadain mubes. Dan setelah itu kita akan adain pemilihan ketua langsung. Nah, di bulan 9 tuh pelantikan ketua umum yang baru. Oh, baik guys, ternyata sudah mau habis jabatan Mas Suryadi. Kita akan tanya lebih lanjut lagi. Ternyata ada berapa sekarang anggota FR yang terdaftar semenjak kepemimpinan Mas Suryadi? Kalau untuk sejak kepemimpinan saya, keanggotaan baru yang bertambah itu ada 17 sama 8, sekitar 25 sampai 30 orang bang. Itu di anggota yang baru. Nah, kalau di keanggotaan yang lama itu ada 25 orang yang terdaftar. Berarti untuk keseluruhan itu hampir 100 orang semuanya. Wih, mantap sekali guys. Ternyata Rokan Hilir bisa menciptakan komunitas. Ini perlu kita contoh. Dan kemudian saya mau tahu juga rahasianya sekarang nih. Ternyata FR ini katanya sudah sampai mendapat job tak kemana-mana, bukan di daerah lagi. Kira-kira apa motivasi yang memberikan Mas Suryadi sehingga para anggota ini cinta betul-betul jadi fotografi dan mereka betul menganggarkan kemampuannya tidak pada orang luar? Kalau saya pribadi, dulu sebelum terpilih, saya sempat mengutarakan visi dan misi bang. Jadi di mana visi dan misi saya itu, saya pribadi itu menekankan bahwa jika saya jadi ketua, maka yang saya berlakukan adalah bukan pemerataan harga, tapi lebih ke menyamaratakan kemampuan, silaturahmi, dan berbagi. Nah, jadi komunitas kita ini bang nggak cuman aktif misalnya di fotografi gitu, enggak. Jadi selain kegiatan fotografinya saya bantu asah, kita juga terus mengadakan kegiatan silaturahmi,
Misal ada teman yang sakit kemalangan kita kunjungi gitu kan. Juga kita tetap aktif setiap tahunnya mengadakan kegiatan berbagi. Contoh santunan yatim, ada juga kayak penggalangan dana waktu bencana di Bali, ada juga pembagian sembako untuk keluarga-keluarga yang lain. Nah, kita lanjutkan lagi Mas Suryadi. Selama ini yang terjadi di grup komunitas fotografi yang pengetahuan dari pengalaman saya, ada terjadi masalah harga. Nah, ketika berbicara di komunitas masalah harga, masing-masing ini kan beda kemampuan nih, beda hasil. Maksud saya bukan kemampuan sebenarnya mampu, tapi ketika mereka beda harga, sering terjadi pendekatan sehingga membuat suatu komunitas ini diskomunikasi dan akhirnya mereka pecah. Gimana menurut Anda itu masalah seperti itu? Kalau soal harga itu Bang, itulah kenapa dulu saya maju sebagai ketua dan saya katakan visi misi itu di situ tertulis bahwa tujuan saya itu menyamaratakan kemampuan, bukan menyamaratakan harga kan. Nah, karena kalau harga Bang, bahasa kasarnya itu pemula itu nggak akan bisa dibunuh. Sampai kapanpun pemula itu bakal terus hadir, apalagi sekarang ini di SMK itu udah ada jurusan fotografi multimedia kan. Nah, bahkan di Bagan Batu itu kalau nggak salah udah angkatan keempat. Jadi untuk variasi harga itu pasti tetap ada. Alat kita beda-beda, kemampuan kita beda-beda. Jadi kalau di komunitas kita membahas soal harga dan menyamaratakan harga, itu sama aja kita kayak membunuh orang-orang baru cari makan Bang. Kita beda sama dagang sembako itu beda gitu kan. Kalau dagang sembako mungkin perbedaan harganya cuma 100-200 gitu kan. Nah, kalau kita di foto ini kan mungkin ratusan sampai jutaan gitu perbedaan harga. Nah, disitulah akhirnya saya tekankan sama anak-anak, nggak perlu kalian berdebat soal harga. Yang penting kita bersatu, kita samakan kemampuan, baru kita pasarkan kualitas kita. Karena prinsip saya pribadi Bang, kualitas itu kita yang ukur. Sepantas apa kualitas kita itu dihargai. Jadi karya kita itu seberapa mahal dihargai itu kita yang tahu, kita pribadi yang tahu. Nah, anak-anak ini kan mereka itu butuh dukungan untuk skill fotografinya gitu. Jadi kalau skill fotografi mereka meningkat, otomatis mereka pasti naikin harga Bang. Karena kalau mereka nggak naikin harga, mereka rugi Bang. Dengan pengalaman skill yang terus meningkat, mereka pasti berusaha untuk upgrade alatnya. Nah, dengan pelajaran itu kan, mereka belajar terus kamera, tentang basic dasar pencahayaan, warna segala macam, lighting. Itu mengharuskan kita upgrade alat. Nah, disitulah nanti mereka berpikir akhirnya, oh iya dengan alatku yang semahal ini, dengan Bang alat fotografi kita gimana harganya, dan alat yang semahal itu dan prosesnya yang cukup sulit, apalagi kalau kita aktif di dunia wedding, ngejar momen tuh itu nggak gampang Bang, nggak gampang. Nah, disitulah akhirnya mereka bakal sadar sendiri Bang. Dan selama saya menjabat ini udah sampai di 3 tahun, alhamdulillah pasar di Rohil ini luar biasa drastis naik. Ingat guys, ternyata setelah berdiri FR dan komunitas foto Rokan, ternyata orang Rokan ini sendiri tidak perlu lagi memanggil fotografer dari luar. Ini yang dijelaskan oleh ketua FR kita. Kemudian saya mau tanya lagi nih, ini berkaitan dengan ulur tadi. Bagaimana Mas Suryadi ini membangun teman-teman di FR ini sehingga mereka memang betul-betul yakin dengan karya seni mereka tuh, ya mereka tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya. Lebih ke pengalaman fotografi sih Bang. Jadi saya tuh nggak cuma bicara, saya praktekin sama anak-anak kan. Jadi kalau mereka lihat, Bang, kenapa fotografi luar tuh hasilnya keren? Kenapa hasilnya bagus? Jawabannya adalah mereka itu terus upgrade dan terus update soal bidang fotografi. Nah, kendala kita ini karena kita di kampung, kita ini malas belajar, malas sharing, dan malas nemuin orang-orang yang jago di bidang fotografi gitu kan. Nah, menurutku itu salah. Akhirnya aku berinisiatif, biarlah aku yang berkorban. Aku pergi sampai keluar kota untuk dapetin ilmunya, dan ketika aku di sini hadir sebagai ketua, mereka semua dapat ilmunya secara gratis. Baik, satu lagi Mas Suryadi. Selama ini kan kita tahu bahwa FR itu banyak kegiatan hunting di luar gitu. Ya. Hunting di luar. Terus selama hunting, berapa kali hunting, kemudian temanya apa saja kira-kira? Nah, kalau soal hunting Bang, event ya, ini event ya. Event pertama yang saya buat itu setelah saya menjabat di 2017. Event itu kalau nggak salah saya adakan di bulan 9. Harusnya temanya merah putih itu Bang, hunting akbar merah putih. Iya. Karena bersamaan dengan ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia. Oh, betul.
Ada Koro Hamil waktu ya, itu ya. ya ada Pak Dandun juga. Nah, eventnya itu saya adakan di IPDN Bang. Iya. Kebetulan dihadiri oleh Bapak Direktur IPDN. Pada 2017 itu direkturnya masih Bapak Muhammad Ilham ya. Muhammad Ilham MSI, ya masih beliau, dan beliau sempat ngasih kenang-kenangan juga topi IPDN gitu. Saya juga dapat satu waktu itu guys. Iya. Saya juga dapat. Ya, dapat. Nah, kemudian waktu itu kalau nggak salah pesertanya dari Dumai, ada juga dari Rokan dari Dumai, Cikampek ya. Mana aja waktu Iya itu? Bang. Jadi waktu itu kita ngundang beberapa komunitas dari luar daerah, ya. termasuk KFD Dumai, ada Exposure Bagan Batu, ada Mata Kucing Cikampek, Iya, betul. ada Sorot Kreatif juga dari Bagan Serjati. Nah, itulah event pertama yang kita adakan di Rokan Hilir. Setelah saya menjabat jadi ketua, itu event terbesar yang pernah kita adakan. Nah, kalau nggak salah itu mungkin dihadiri hampir 50-an orang. Di situ kita juga ngasih cenderamata lah, berupa kayak mungkin penghargaan gitu ya sama semua peserta-peserta yang hadir. Baik guys, ternyata FR ini sudah berkembang luas dan sudah mengundang berbagai fotografer komunitas yang ada di Rohil maupun di luar. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, setelah itu apa lagi kiranya Mas Suryadi setelah event hunting foto bersama tadi? Setelah dari itu kita ngadakan kayak pelatihan-pelatihan kecil Bang. Keanggotaan yang bisa hadir, kita ngadakan sharing-sharing fotografi untuk pelajaran dan pelatihan. Ya contohnya seperti yang bakal kita lakuin nanti hari ini kan. Iya. Kita hunting-hunting. Di situ kita belajar penguasaan alat, pencahayaan dan warna. Dan mungkin kalau kegiatan rutinnya itu lebih ke kayak silaturahminya itu kita alhamdulillah rutin. Selalu ngumpul walaupun nggak keseluruhan anggota hadir, tapi kita tetap ngumpul. Dan kita adakan kayak acara berbagi seperti santunan yatim, pembagian sembako, penggalangan dana juga. Itulah Bang setelah dari itu. Oke, mungkin yang terakhir ya, kita akan wawancarai terakhir guys. Ternyata perjalanan foto Rokan ini sudah sangat luas guys. Mungkin kita harap nanti selanjutnya makin sukses lagi. Mungkin masa jabatan Mas Suryadi akan habis ya. Kira-kira kapan dilaksanakan Nubes namanya? Ya. Suara besar dengan pemilihan ketua baru. Insya Allah itu Bang, kemungkinan besarnya itu di akhir bulan 7. Karena biasa pelantikan di bulan 9. Iya ya. Pelantikan di bulan 9. Nah biasanya itu kita usahain di bulan Juli itu udah mubes untuk pemilihan ketua umum. Nah, kalau mungkin Juli ini nanti nggak sempat karena saat ini kita juga ada lagi produksi KTA gelombang 1 Bang, gelombang pertama. Itu ada sekitar hampir 2-30-an orang yang diproduksi KTA-nya. Jadi selesai nanti produksi KTA, baru kita adakan mubes pemilihan ketua umum. Yang jelas kita pastikan di bulan 9 ketua umum yang baru udah dilantik. Baik guys, demikianlah bincang saya tadi dengan ketua FR Mas Suryadi. Ternyata banyak kita bisa mengambil inspirasi dari hasil wawancara singkat tadi. Semoga FR semakin jaya dan maju ke depannya. Oke, terima kasih Mas Suryadi. Oke Bang, siap. Oke guys, terima kasih untuk Bang Jonathan Surbakti yang udah mau wawancarai komunitas kita. Saya juga memberitahu sedikit bagi rekan-rekan semua yang udah nonton video ini, kalian bisa gabung di komunitas kita dengan cara bergabung di grup Facebooknya itu ada FR atau Foto Rokan. Nah nanti setelah gabung di grup, posting aja soal registrasi untuk gabung di komunitasnya biar jadi keanggotaan tetap. Setelah registrasi nanti tuh ada biaya registrasi sekitar 50-an ribu, langsung dapat KTA dan jadi anggota tetap. Yang udah jadi anggota tetap itu kita masukkan dalam grup WA. Nah buat kalian yang mau bergabung, kami sangat terbuka dan sangat dipersilahkan untuk bergabung. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Mas Ruli. Apa kabar? Ini salah satu pendiri Foto Rokan guys. Jadi kita akan berbincang sebentar dengan Pak Dani namanya. Gimana Pak Dani? Katanya pembentukan Rokan ini Mas Dani termasuk juga salah satu pendiri dan tahu latar belakang gimana FR ini. Ya, sedikit saya pendapat. Memang udah lama FR, udah lama sekali. Kawan-kawan udah keren semua. Dari kamera 3000 sampai
udah canggih sekali lah. Jadi dari dulu usianya 30, sekarang udah 60 ya kan. Canggih sekali. Kalau latar belakangnya kami dulu hanya ya berjumpa satu kawan dan kawannya baik, sama satu, dua, tiga, empat, akhirnya kami saling berkenalan, saling ya pertama kali itu ngopi lah dulu kan, karena kita punya kamera masing-masing, ya udah kita apa salahnya sekali kita kumpul sama kan kawan sama satu profesi fotografer walaupun bukan di bidang ya wedding. Pertama-tama dulu dia di bidang yang segala macam lah, di bidang entah foto dia keliling, entah foto pas foto cuma pas foto, jadi kita ajak bersama-sama lah, kumpul ya kan, istilahnya untuk ya saling berbagi ilmu lah waktu itu. Jadi udah sering kumpul, udah sering jaga-jaga apa namanya, jaga image sama sekali sama antara fotografer sama pelanggan ya kan. Udah kami bincang juga deh, akhirnya ada usul kita itu bentuk suatu forum ya kecil-kecilan lah. Udah kita kalau bisa dulu apa lagi namanya sekecamatan ya, ada perkembangan, ada kenangan lagi, kalau bisa Rokan Hilir itu yang pertama. Jadi selain intinya untuk menyatukan fotografer se-Kabupaten Rokan Hilir itu maka sampai air lambat laun kamera pun berganti ya kan, sampai akhir lah. Itulah istilahnya, jadi sama kawan-kawan ayo kita bangkitkan lagi komunitas fotografer ini. Yang belum gabung silahkan gabung ya kan, gitu Bang. Iya betul ya. Yang belum semangat, yang belum ganti kamera ayo. Oke, itu tadi guys pengalaman yang berharga dari para pendiri FR. Ternyata kita kalau sudah kumpul bersama, kekuatan kita lebih terbentuk dan kita bisa eksis dan kita bisa saling share pengalaman dan untuk meningkatkan kualitas kita. Oke, terima kasih Pak Dani. Oke, sip. Selamat sore ya. Oke, Guys, untuk melihat apa saja kegiatan anak-anak ini, tim kreatif ini semua, anggota FR ini, kita akan intip apa kegiatannya guys. Silakan. Dendam dia. Nampak gue bang. Ya tahan. Ada ibu-ibu guys. Baru pulang mancing, gobi.